Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirul. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial uji perbedaan rata-rata dengan menggunakan dua metode, yaitu uji independen dan uji pair. Dan pada video kali ini, saya akan memulai dengan uji independen. Di sini saya sudah mempunyai data, yaitu data hasil belajar matematika siswa kelas 8B MTS DDI kalkulasi tahun ajaran 2011 sampai dengan 2012. Kali ini kita akan menyalin data dari tabel pretest dan posttest. Jadi sebut saja data pretest ini adalah data pertama. Kemudian kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Di sini kita masukkan ke data view. Dan selanjutnya kita edit di datanya. Di sini kita hanya akan mengubah desimalnya saja menjadi 0. Di sini untuk mengetahui apakah data ini pretest atau posttest, kita buat saja kodenya. Di sini kita masukkan angka 1. Sampai data yang paling bawah. Kemudian kita ubah desimalnya lagi menjadi 0. Nah, selanjutnya kita copy lagi data kedua. Tapi kita tidak meletakkan di samping data sebelumnya, tapi kita meletakkannya di bawahnya. Setelah itu kita beralih ke variable view, di mana kita akan mengubah namanya. Pada kolom pertama, kita ubah namanya menjadi hasil belajar. Yang kedua, kita ubah menjadi kode. Untuk mengetahui maksud dari kode 1 dan kode 2, kita bisa lihat di sini. Pada kolom values kita ubah jadi 1. Dan labelnya yaitu pretest. Dan kolom untuk kedua, value-nya kita isi 2. Dan labelnya kita isi posttest. Lalu klik OK. Bukan uji independen, kita harus mengetahui dulu apa saja rumus hipotesis penelitiannya, yaitu H0 tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar matematika siswa pada pretest dengan posttest. HA ada perbedaan rata-rata hasil belajar matematika siswa pada pretest dengan posttest. Sedangkan dasar pengambilan keputusannya yaitu 1. Jika nilai signifikansinya to tail lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata dari hasil belajar matematika siswa pada pretest dengan posttest. Yang kedua, jika nilai signifikansinya to tail lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar matematika siswa pada pretest dengan posttest. Langsung saja kita masuk ke analyze, lalu klik confirmance, dan kita masuk ke independent samples untuk melakukan uji independent test. Pertama kita masukkan hasil belajar ke test variable dan kode ke grouping variable. Terus kita klik define group, lalu kita isi 1 dan 2 untuk grup yang tadi.
lalu klik OK. Nah, ini hasil dari uji independen. Di sini pada tabel grup statistik dari pretest dan posttest itu sama-sama 33 dan nilai hasil perbedaannya yaitu pretest 26,67 sedangkan posttest sebanyak 74,24. Jadi secara deskriptif statistik ada perbedaan rata-rata yang terjadi antara pretest dan posttest. Maksudnya, terdapat hasil belajar matematika yang berbeda antara pretest dan posttest. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa perbedaan tersebut signifikansi atau tidak, jadi kita membutuhkan output independent simple test. Jadi, yang ini ya tabelnya, yang ini tabelnya. Yang dimana berdasarkan output independent simple test ini, kita fokus dulu ke Lipper's test for equality of variance, di mana kita fokus ke jumlah signifikansinya. Di sini kita lihat bahwa hasil signifikansinya yaitu 0,394, yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variansi data antara pretest dan posttest yaitu homogen atau sama. Sehingga pada penafsiran tabel output independent simple test, kita berfokus kepada equal variance assumed untuk melihat dasar pengambilan keputusan, dan kita juga melihat dari signifikansi. Kita juga melihat dari signifikansi tail, jelas di sini. Hasilnya adalah 0,000, dan di mana lebih kecil dari 0,05, yang artinya HO ditolak dan HA diterima, yang berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar matematika siswa pada pretest dengan posttest. Jadi hasil uji independen ini adalah perbedaan rata-rata hasil belajar matematika pada pretest dan posttest. Jadi dari hasil uji independen ini ada perbedaan rata-rata hasil belajar matematika dan pretest dan posttest. Selanjutnya di sini juga kita lihat grup statistik, nilai mean difference-nya yaitu 26,67. Pretest itu pretestnya, dan sedangkan 74,24 untuk posttest. Jadi perbedaan cukup signifikansi kan? Perbedaannya cukup signifikansi. Baik, coba kita lihat kalkulator. Kita lihat pada tabel independent sample test. Di sini pada tabel perbedaannya cukup signifikansi. Jadi di sini lowersnya yaitu minus 53,122 sampai dengan minus 42,029 pada 95% confidence interval of the difference. Jadi itulah tutorial mengenai uji independent test. Baik, kita coba buka kalkulator. Jadi di sini 26,67 dikurang 74,24. Nah, hasilnya minus 47,57. Jadi selisih dari nilai rata-rata hasil belajar matematika antara pretest dan posttest yaitu minus 47,57. Jadi selisih dari perbedaan tersebut signifikansi. Kita juga bisa lihat pada tabel independent sample test. Di sini pada tabel perbedaannya cukup signifikansi. Jadi di sini lowersnya yaitu minus 53 122 sampai dengan minus 42,02 pada 93% confidence interval of the difference. Jadi itulah tadi tutorial mengenai uji independent test.